Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Bayu Rizky Wahyu Prabowo, nomor induk mahasiswa 041. Saya Aidan Hanifah NIM 042, kami dari kelompok 10. Dalam rangka peringatan Bulan Bahasa yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober. Di sini kami akan menjelaskan mengenai mengapa bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Negara kita, negara Indonesia, memiliki beragam suku, budaya, bahasa, agama, dan ras yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, di mana di setiap daerahnya terdapat bahasa masing-masing yang biasa disebut dengan bahasa daerah. Menurut sensus BPS tahun 2010, Indonesia memiliki 652 bahasa dari 1.340 suku bangsa yang kini telah diketahui meningkat keberadaannya menjadi 1.001 bahasa daerah yang berbeda-beda di tiap bagian daerahnya. Karena hal tersebut, tidaklah mungkin setiap warga Indonesia menguasai seluruh bahasa daerah yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, sebagai pemersatu bangsa, negara kita memiliki suatu bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia, yang mana bahasa ini dapat digunakan sebagai sarana komunikasi antar suku bangsa Indonesia. Tidak semua bangsa Indonesia dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Mereka membutuhkan suatu hal yang disebut pengajaran. Bahannya lagi, di luar Pulau Jawa ini masih terdapat daerah-daerah terpencil yang sulit mengakses ilmu, apalagi suku pedalaman yang tidak mau menerima pengaruh apapun dari luar selain adat istiadat turunan dari nenek moyangnya sendiri. Contohnya suku Baduy. Namun terlepas dari itu, masih banyak pula anak Indonesia yang haus akan ilmu. Bahkan mereka rela menempuh perjalanan jauh hanya demi menuntut ilmu. Dan perlu kalian ketahui, di setiap kurikulum pendidikan pasti terdapat mata pelajaran bahasa Indonesia. Dengan demikian, diharapkan setiap pelajar di Indonesia memiliki wawasan yang luas mengenai bahasa Indonesia, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Akhir-akhir ini, banyak sekali artikel yang mengatakan bahwa bahasa Indonesia berpotensi menjadi bahasa pengantar di Asia Tenggara. Pasalnya, bahasa Indonesia sudah memenuhi persyaratan menjadi bahasa pengantar sebuah wilayah. Pertama, bahasa Indonesia memiliki penutur lebih dari 300 juta orang yang tersebar di seluruh dunia. Kedua, bahasa Indonesia tidak hanya digunakan di satu negara, tetapi di beberapa negara ASEAN seperti Malaysia, Singapura, Timor Leste, Thailand, serta digunakan oleh para diaspora di seluruh dunia dengan dialek yang berbeda. Ketiga, bahasa Indonesia masuk kategori bahasa yang mudah dipelajari oleh orang asing. Ini artinya bahasa Indonesia akan mampu menjadi bahasa ilmu pengetahuan bagi siapa saja. Keempat, sebuah bahasa dapat menjadi bahasa internasional jika didukung secara politik, sosial, dan ekonomi. Yang mana saat ini ekonomi Indonesia relatif stabil dan Indonesia sudah masuk 20 besar perekonomian dunia. Sebagai bangsa Indonesia, Saya bangga berbahasa Sabtu. bahasa Indonesia.